Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang dosa besar yang ke-19, yaitu minuman yang memabukkan. Dengan sub pembahasan bahwa orang yang minum homer dilarang dijenguk ketika sakit dan dilarang untuk didatangin jenazahnya ketika dia meninggal. Bahkan tidak boleh mengucapkan salam pada dia. Dzukirah, bismillahirrahmanirrahim. Dzukirah disebutkan an-nahyu, apa larangan, an iyadati syurbil khamri, dari menjenguk orang yang minum khamr, idza maradu, taklah ketika sakit siapa minum khamr, wa kadzalika tidak boleh, la kadzalik demikian seperti zikr an-nahyu, la yusallimu, tidak boleh mengucapkan salam seorang alaihim pada mereka. Jadi bab ini menerangkan bahwa dijelaskan hukumnya tidak boleh menjenguk orang yang sakit yang dia itu suka minum minuman yang memabukkan. Jadi kalau ada orang yang tahu dia itu semua hidupnya itu atau masa sehatnya itu suka minum, suka mabuk atau suka menggunakan narkoba, maka ketika sakit tidak boleh dijenguk. Tidak boleh dijenguk. Dan ketika dia bertemu, tidak boleh mengucapkan salam kepada dia. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum, nggak boleh. Kita tahu bahwa dia itu adalah suka minum minuman yang memabukkan, suka minum khamr. An Abdullah bin Amr bin As, hadis riwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, berkata, apa perkataannya? La ta'udu, jangan menjenguk kalian semua, syurrabal khamri, pada orang-orang yang minum khamr, idza maradu, apabila sakit siapa mereka. Di sini apa katanya? An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, hadis datangnya dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, apa sih berkatanya? La ta'udu syurrabal khamri idza maradu. Apa katanya? Tidak boleh menjenguk orang-orang yang suka minum khamr ketika dia sakit. Jadi artinya apa? Dibiarkan aja dia sakit. Karena orang itu kalau sakit tidak ada yang menjenguk, itu di samping fisiknya sakit juga hatinya sakit, menderita kesepian. Biar tambah merasakan betapa beratnya dirinya itu, laknat yang diterima dari Allah, azab dari Allah di dunia itu, hidup sudah sendirian, sudah tidak ada temannya. Maka karena itu nantinya ketika dia sembuh berefek jera, dia tidak minum lagi. Kenapa? Karena dia dikucilkan oleh masyarakat disebabkan dosa minum, sebab dosa mabuk. Na'udzubillah. Di sini menyatakan, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata siapa Ibnu Umar, la tusallimu, jangan mengucapkan salam kalian semua, ala syarabatil khamri, pada orang-orang yang suka minum khamr.
Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Umar la tusallimu ala syarbatil khamri. Jangan kalian mengucapkan salam pada orang-orang yang suka minum khamr. Jadi kalau ketemu dengan orang yang kita tahu bahwa dia suka minum khamr, tidak boleh mengucapkan salam, berdosa. Jadi hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Bayangkan. Jadi hindari. Kalau sudah begitu kan ngerti bahwa dirinya tidak dipedulikan oleh orang. Tidak ada orang yang mengucapkan salam, tidak ada orang yang menyapa. Berarti merasa bahwa dirinya orang yang tidak benar, orang yang menyalahi tatanan masyarakat, sehingga apa yang terjadi, maka dia itu pada akhirnya ketika merasa batinnya tertekan dan pada akhirnya dia sadar bahwa perbuatan salah, kemudian dia bertobat dan berhenti dari minum-minuman yang memabukkan, bahasa kita minuman-minuman keras. Yaitu maka santri itu hati-hati, jangan berteman dengan orang-orang yang peminum minuman yang memabukkan. Jangan datang tempat-tempat yang di situ dilakukan minum-minuman yang memabukkan. Jangan datang pada tempat-tempat yang di situ dijual minum-minum yang memabukkan. Jangan nonton iklan yang menawarkan minum-minuman yang memabukkan, dan hindari film-film yang menggambarkan tentang kehidupan minum-minuman yang memabukkan. Karena sekali terjerumus, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqalan berkata, waqalan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, la tujalisu, jangan duduk kalian syurabal khamri, bersama orang-orang yang suka minum khamr, wala ta'udu, dan jangan menjenguk kalian semua mardahum, pada orang-orang yang sakit peminum khamr, wala tashhadu, dan jangan menyaksikan kalian semua janaizahum, pada jenazah-jenazah peminum khamr. Wa inna syaribal khamri, dan sungguhnya orang yang minum khamr, yuja'uh, didatangkan seorang yang minum khamr, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yuji'u, didatangkan siapa orang yang minum khamr, yaumal kiamati, pada hari kiamat, muswaddan, dengan wajah muswaddan, dengan keadaan hitam. Apa wajuhu, wajahnya, muddali'an, menjulur, lisanuhu, lidahnya syaribul khamri, peminum khamr, ala sodrihi, atas dadanya, yasilu, mengalir, apa lu'abuhu, air liurnya peminum khamr, yakdiruhu, yang merasa jijik, hu, kepada syaribul khamri, kulluman, siapa orang, ra'ahu, yang melihat siapa orang, hu, kepada syaribul khamri, wa'arafahu, dan tahu siapa kulluman ra'ahu, hu, kepada syaribul khamri, annahu, sungguhnya dia, syaribul khamrin, adalah orang yang suka minum khamr. Di sini Rasulullah menyatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, apa katanya, wala tujalisu syurubal khamri, jangan kalian duduk-duduk bersama orang yang minum khamr, jangan ngobrol dengan dia, jangan kunjung ke rumah dia, jangan berteman bersama dia. Kenapa? Karena pada akhirnya kamu akan dirayu, akan diajak, kemudian sama-sama menjadi peminum, sama-sama menjadi pemabuk. Pasti dia akan mengajak. Yang lebih mengerikan nanti sampean jenguk datang ke rumahnya, disuguhi minuman. Disangka oleh sampean minuman apa? Minuman biasa. Ternyata apa minumnya? Minuman yang memabukkan. Akhirnya Pak ikut teler. Lama-lama jadi peminum juga gitu. Maka karena itu kata sini, la tujalisu syurabal khamri. Kamu jangan duduk-duduk, jangan berteman, jangan berkunjung. Kenapa? Karena membahayakan. Karena dirinya bisa akan terjerumus pada perbuatan yang sama, yaitu minum-minuman yang memabukkan. Wala ta'udu mardahum, dan jangan menjenguk orang-orang yang sakit dan dia
peminum khamr, peminum minuman yang memabukkan, mengkonsumsi benda-benda yang memabukkan. Kalau dia sakit tidak boleh jenguk. Karena berarti kalau menjenguk berarti mendorong, berarti apa? Membenarkan perilaku dia. Biarkan dia itu sakit. Jangan ada yang peduli. Ingat santri itu. Ini hadis ini. Apa berikutnya katanya di sini? Wala tashhadu janaizahum. Kalau dia mati enggak usah dijenguk. Kalau dia mati enggak usah didatangi, enggak usah ditakziahin. Biarkan dia yang mati itu, biar nanti itu sama-sama yang mabuk juga yang menguburkan. Jadi enggak boleh didatangi. Ini kata Nabi, ini bukan kata saya. Ini bukan provokasi. Ini memang begitu keterangannya. Jadi kalau ada orang yang masih hidupnya itu pemabuk, mati, biarkan aja, enggak usah dijenguk. Apa berikutnya? Wa inna syaribal khamri yuja'u yaumal qiyamati muswaddan wajhuhu. Orang yang minum khamr ketika hidupnya, nanti di hari kiamat itu wajahnya hitam gelap, menakutkan. Ya kayak sekarang aja orang suka minum khamr itu wajahnya bagaimana itu? Lain wajahnya. Bisa jadi secara fisik dia putih wajahnya, tapi apa? Nampak hitam mengerikan. Coba lihat orang tuh walaupun secara aslinya hitam, tapi rajin ibadah, orangnya baik, kan wajahnya bersinar, berseri-seri, enak dipandang. Saya punya guru dari Afrika itu, orang Afrika itu hitam, tapi karena dia rajin ibadah, dia ulama, wajahnya berseri-seri. Saya juga punya kenalan orang yang dari daerah secara asli fisiknya itu putih, kulitnya putih, tapi dia itu orang yang tidak baik. Waduh, wajahnya mengerikan gitu. Ayo sama mana ketemu dengan orang-orang yang tidak baik itu wajahnya bersinar lembut. Abah ada enggak? Enggak ada, wajahnya ngelihat aja saya sudah takut itu. Wajahnya mengerikan gitu ya. Iya, Pak ya. Nah, nanti di neraka, nanti di hari kiamat itu wajahnya gelap. Maksudnya gelap itu hitam tuh kan berarti pas hitam kayak papan tuh enggak, tapi wajahnya apa? Menunjukkan wajah yang tidak baik. Ditambah lagi katanya muddali'an lisanuhu ala sadrihi, lidahnya keluar menjulur. Itu ya kan kayak kalau ngelihat anjing itu kan wajahnya lidahnya menjulur ya, lihat gitu. Kayak itu. Nanti lihat orang-orang yang suka minum oplosan dan suka minum obat-obat terlarang, itu nanti lidahnya menjulur sampai dadanya. Na'udzubillah. Ditambah lagi karena di sini yasilu lu'abuhu yakiru kullaman ra'ahu, dan terus air liurnya mengalir yang setiap orang melihatnya itu merasa jijik melihat dia itu. Ya wajahnya gelap, lidahnya menjulur, terus meleleh air liur. Orang jijik melihatnya. Wa arafahu annahu syaribu khamrin, dan orang syaribu khamrin. Wa arafahu annahu syaribu khamrin, dan orang tahu, setiap orang melihat dia peminum khamr, dia tahu, oleh Allah diberikan tanda-tanda. Dulu di dunia suka minum oplosan sembunyi-sembunyi. Dunia suka dulu menggunakan narkoba, itu orang tahu. Nanti di hari kiamat. Maka itulah gambaran yang mengerikan. Ketika hidupnya kita nggak boleh datangi, ketika sehatnya dia tidak boleh kita temani, dan ketika sakit tidak boleh dijenguk, kalau mati nggak usah didatangi. Dan nanti di hari kiamat wajahnya gelap, lidahnya menjulur sampai dadanya, dan kemudian liurnya mengalir yang menjijikkan, dan orang tahu bahwa dia peminum khamr. Na'udzubillah. Qala berkata siapa ba'dul ulama, sebagian ulama, innama nuhiyah, sesungguhnya dilarang apaan iadatihim, dari menjenguk orang-orang yang suka minum khamr, was salamih, dan dilarang mengucapkan alaihim pada mereka, li'anna syaribal khamri, karena sungguhnya orang minum khamr fasikun, orang yang fasik, orang yang banyak dosanya, mal'unun, dan orang yang dilaknat.
qad la'anahu, sungguh melaknathu kepada syaribul khamri Allah siapa Allah wa rasul dan utusan Allah, kama seperti satu taqaddama yang telah lalu fi qaulihi dalam sabda Nabi, la'anallahu, melaknat Allah siapa Allah al-humurah, pada beberapa khamr, wa syaribaha, dan orang-orang yang minum khamr. Al-hadis, fa in istaraha, dan apabila membeli siapa orang kepada khamr, wa asyaraha, dan memeras siapa orang kepada khamr, kana mal'unan marrataini, kana ada siapa orang mal'unan itu laknat marrataini 2 kali. Wa in saqaha, dan amulamun memberi minum siapa orang kepada khamr li ghairihi, pada orang lain, kana ada siapa orang mal'unan itu laknat salasa marratin 3 kali. Falidzalika, oleh karena itu naha, melarang Nabi an iadatihi, dari jenguk orang yang peminum khamr, wasalamih, dan melarang dari mengucapkan alaihi pada peminum khamr, illa kecuali ayatubah, yaitu bertobat siapa asyul khamri, faman, maka adapun orang taba yang tobat siapa orang, taballahu, taba menerima tobat Allah siapa Allah alaihi pada orang. Jadi menyatakan ini, qala ba'dul ulama innama naha an yadatihim wassalami alaihim li'anna syaribal khamri fasikun mal'unun. Kata sebagian ulama, kenapa orang yang minum khamr itu ketika sakit tidak boleh dijenguk dan tidak boleh mengucapkan salam? Ini dijelaskan, innama nahayatihim wassallam alaihim li'anna syaribal khamri fasikun mal'un, karena orang yang peminum itu, orang yang suka minum-minum yang memabukkan, suka minum khamr itu, dia termasuk orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, dan termasuk orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat, dia itu orang fasik, pelaku dosa besar, dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Katanya, qad la'anahu Allah wa rasuluhu kama taqaddama fi qawlihi la'anallahu al-khumura wa syaribaha. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sudah melaknat kepada khamr, dan juga orang yang suka minum khamr, dan juga pembuat khamr, seperti keterangan yang lalu. Katanya apa? Allah melaknat khamr dan peminum khamr. Fa in istaraha wa asaraha kana mal'unan marrataini. Kalau ternyata dia beli khamr atau dia membuat khamr, maka dapat laknat 2 kali. Laknat karena dia membeli, atau laknat karena membuat. Lalu laknat lagi untuk apa? Karena dia minum. 2 kali. Kalau dapat gratisan, laknat 1 kali. Kalau dia beli, 2 kali laknatnya. Kalau dia memproduksi, dapat 2 kali. Kalau memberi izin, tambah lagi itu. Wa in saqaha li ghairihi kana mal'unan salasa marrat. Kalau dia minum dan menuangkan untuk orang lain, maka mendapatkan laknat 3 kali. Laknat karena dia itu khamrnya itu sendiri, laknat karena beli, dan laknat karena memberi minum pada orang lain, masih merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Falidzalika naha an ayadatihi wassalami alaihi illa ayatuba faman taba taballahu alaihi. Oleh karena itu dilarang untuk menjenguk orang yang minum khamr ketika dia sakit, dan dilarang untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan dia, kecuali dia bertobat. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka diterima taubatnya oleh Allah. Apa taubatan nasuha? Yang pertama, dia betul-betul sadar bahwa perbuatan itu salah dengan sesadar-sadarnya. Setelah sadar, dia itu menyesali terhadap perbuatan yang dia lakukan. Itu yang kedua, menyesali apa yang dia lakukan, bahwa itu perbuatan yang salah. Yang ketiga, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatan
yang salah itu. Yang keempat, betul-betul tidak minum lagi. Betul-betul tidak minum lagi. Yang kelima, dia banyak istighfar kepada Allah. Yang keenam, dia itu banyak beramal soleh. Nah, kalau ternyata sudah melakukan itu, maka insya Allah diterima taubatnya oleh Allah. Dan kalau dia itu ternyata mati atau ternyata dia sakit, boleh kita menjenguknya. Kalau dia mati, kita boleh mendatangi jenazahnya. Jadi kesimpulannya bahwa hukumnya haram menjenguk orang yang sakit yang ketika sehatnya dia suka minum minuman yang memabukkan. Bahkan tidak boleh datang pada jenazahnya ketika dia meninggal. Dan ketika bertemu tidak boleh mengucapkan salam. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan laknat dari Allah dan termasuk orang yang pelaku dosa besar, termasuk orang yang fasik, kecuali dia bertobat dengan taubatan nasuha. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.